Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah channel YouTube Yayasan Al-Mu'afah, yang mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, sehat afiat, mendapat ampunan, kasih sayang, keberkahan, kemuliaan, sekaligus mendapat kemantapan iman, Islam dan ihsan kita kepada Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan 12 amalan yang memiliki fadilah besar yang kita lakukan pada tanggal 10 Muharram yang disebut hari Asyura, satu hari yang sangat memiliki kemuliaan yang begitu agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari di mana Allah Ta'ala memberikan nikmat kepada hamba-hambanya yang salih di kalangan para nabi dan rasul. Hari ini juga menjadi hari kemenangan ketika ahlul haq berhadapan dengan ahlul batil. Oleh karenanya tanggal 10 Muharram jangan kita lewatkan begitu saja, karena di dalamnya ada 12 amalan. Apabila kita amalkan, Allah Ta'ala juga akan membukakan pintu-pintu karunia-Nya buat kita semua. 12 amalan ini, yang pertama adalah melakukan puasa sunnah yang disebut puasa Asyura, yang keutamaannya begitu besar. Disebutkan dalam hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang melakukan puasa Asyura yukaffiru sanatal madiyah, akan Allah Ta'ala ampuni dosa-dosanya selama 1 tahun. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kota Madinah, Yahudi pun telah lama melakukan puasa pada tanggal 10 Muharram. Begitu mereka ditanya, kenapa kalian melakukan puasa pada 10 Muharram? Mereka mengatakan, pada hari ini Nabi Allah Musa alaihi salam diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Ditenggelamkan Fir'aun bersama bala tentaranya di Laut Merah. Mendengar hal demikian, Rasulullah SAW berkata bahwa kamilah yang lebih berhak untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Karena kalian cuma ngaku-ngaku doang iman, kalian cuma ngandelin keturunan, punya hubungan nasab dengan Nabi Musa, tapi kalian tidak mengimani Nabi Musa. Dan hubungan iman lebih kuat daripada hubungan nasab. Sehingga Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita selaku umatnya, bukan hanya tanggal 10 Muharram dianjurkan berpuasa. Rasulullah SAW menganjurkan kita juga untuk melakukan puasa hari sebelumnya, yaitu tanggal 9 Muharram yang disebut hari Tasu'a, di mana beliau mengatakan, la in baqitu ila qabilin la asumannat tasi'a. Kalau saya panjang umur sampai tahun depan, maka saya akan melakukan puasa tanggal 9 Muharram, yaitu hari Tasu'a. Kalau emang tanggal 9, 10 nggak bisa, paling kagak tanggal 10 sama 11-nya. Sehingga jangan satu doang, tanggal 10-nya. Biar ada temannya juga. Yang kedua, amalan yang memiliki keutamaan besar adalah memperbanyak sholat sunnah tanggal 10 Muharram. Utamanya adalah sholat tasbih. Amalan yang ketiga, melakukan silaturahim kepada orang tua, keluarga, sanak famili, kawan-kawan. Lakukan hal tersebut. Selain silaturahim, memiliki keutamaan manjangin umur dan ngeluasin rezeki. Kagak puntung, kagak bendo, bajang-bajang di pohon kara. Kagak untung, kagak jodoh, kita panjang-panjang sanak saudara. Barokah silaturahim sangat zohir sekali. Orang yang paling banyak duit adalah orang yang punya jejaringan sosial yang luas.
Orang kalau udah punya jaringan sosial yang luas, dia mau dagang, dia mau bisnis, gampang nyari pembeli. Ini benar-benar dibuktikan. Banyak silaturahim, ngeluasin rezeki. Keempat adalah ziarah kepada orang alim. Kita punya guru, kita datengin mereka. Ke rumah kiai, ke rumah habaib, ke rumah ustadz. Kita minta didoain sama mereka. Doa mereka arja bil gabul. Lebih cepat datangnya qabul dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan yang kelima adalah mengunjungi orang sakit. Bila saudara kita ada yang sakit, keluarga kita, kawan kita, tengokin. Padilanya besar banget. Bukan hanya tanggal 10 Muharram saja, di bulan lain yang namanya nengokin orang sakit, pahalanya sangat besar. Orang yang nengok sakit, dia lagi berendam dengan rahmat Allah. Dia berenang dalam karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi keutamaannya berlipat ganda kita lakukan pada bulan Muharram tanggal 10. Yang keenam, keutamaan yang besar kita raih pada tanggal 10 Muharram, yaitu dengan mencelakkan mata kita. Dengan sifat mata. Pakai sifat mata, bulan lain pun termasuk sunnah yang digemari oleh Nabi kita Muhammad SAW, akan lebih berkeutamaan lagi kita raih pahalanya begitu tanggal 10 Muharram. Siapa yang mencelak matanya dengan sifat mata, maka dia tak akan rabun sampai dia meninggal. Amalan yang ketujuh adalah memberikan santunan kepada anak yatim. Kita tahu anak yatim butuh perhatian karena dia orang tuanya nggak ada, ditinggal ayahnya belum balik, lagi butuh-butuhnya perhatian. Berikan donasi kita kepada mereka, usap kepala mereka, itu sebagai kinayah berikan kasih sayang. Tentunya bukan ngusap doang, tapi memberikan uang, membahagiakan mereka. Begitu kita ngasih donasi bantuan, memberikan kasih sayang kepada mereka, doa mereka mustajab. Kenapa? Doa anak yatim makbul. Karena apa? Mereka nggak punya dosa durhaka kepada orang tuanya. Beda sama kita. Kita durhaka sama orang tua jadi ganjilan, doa kita kagak makbul. Makanya kita disuruh santunin anak yatim, doa mereka makbul. Harus bergetar kalau mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita dosa mulu sama orang tua, dari kecil emang gerembengin mulu, kagak dibagi duit, kasurnya kita selongkarin. Kadang-kadang kita nyari duit di kantong, kita jambret. Ini santunin anak yatim. Bukan hanya tanggal 10 Muharram, tapi di bulan lain kita kudu santunin, utamanya di bulan Muharram tanggal 10. Sedekah kepada kaum duafa. Banyak janda-janda tua, pengangguran yang menyebabkan rantai kemiskinan makin banyak. Berikan donasi Anda kepada kaum duafa. Kita lihat sisi kanan, sisi kiri keluarga kita, tetangga kita yang sangat membutuhkan uluran bantuannya. 10 Muharram padilanya sangat besar. Tentunya jangan 10 Muharram doang. Di bulan lain juga keutamaannya sangat besar. Melakukan mandi, yaitu mandi sunnah hari Asyura. Berikan uang belanja lebih kepada istri. Jatah napako anak, jatah napako bini lebihin. Pada tanggal 10 Muharram, umpama bulan kemarin kita cuma ngasih duit bini kita 3 juta, tambahin biar jadi 3,5 atau 4 juta, syukur-syukur 5 juta dan lebihnya. Sesuai kemampuan kita lebihin. Makin banyak tumpukan rezeki yang bakal datang. Kalau pengen kaya di bulan Muharram, banyakin sedekah, santunin anak yatim, banyakin uang belanja buat anak bini.
Dan bahkan Al-Imam Sufyan ibni Uyainah mengatakan, ane udah uji coba puluhan tahun saat ane memberikan uang belanja kepada istri dan anak-anak ane. Di tahun itu rezeki ane makin ngocor, kagak ngaso-ngaso. Memotong kuku jari-jari kita, mau tangan mau kaki, kita potong gunting kukunya. Di bulan apa aja disunain motong kuku. Bahkan kuku sunahnya jangan sampai lewat 40 hari. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Aba Hurairah, qallim azfarak fa inna syaitana yaqudu limatala alaih." Wahai Abu Hurairah, potong kuku ente, karena sesungguhnya setan demen bermain pada kuku yang panjang. Orang yang miara kuku, orang yang membiarkan kukunya panjang, itu orang yang bikin hidup gampang jadi susah. Boleh jadi malam dia nggak sadar, dia garuk badannya, banyak luka yang ditimbulkan dari kuku panjang. Bukan hanya sarang setan, tetapi kotoran banyak dan madarat yang ditimbulkan dari kuku panjang. Yang ideal seminggu sekali atau 2 minggu sekali, jangan sampai 40 hari lebih. Adapun amaliyah yang berfadilah besar pada bulan Muharram ke-12 adalah membaca Qul huwallahu ahad sehingga selesai sebanyak 1000 kali. Inilah 12 amalan yang membawa keberuntungan besar buat kita yang mengamalkannya pada tanggal 10 Muharram. Dikumpulkan 12 amalan ini dalam bait syair Sum sallisil zur aliman udwak tahil ra'sal yatim imsah tasaddaq waqtasil wasi'alal iyali qallim zufura wasuratal ikhlasi qul alfantasil. Dalam Bahar Rajaz, Sum sallisil zur aliman udwak tahil, sum sallisil zur aliman udwak tahil, ra'sal yatim imsah tasaddaq waqtasil wasi'alal ayali qallim zufura wasuratal ikhlasi kul alfantasil. 12 amalan mulia yang bikin orang mendapat anugerah besar dari Allah. Dari 12 amalan itu yang berdasarkan hadis yang sahih hanya 2 amalan, yaitu melakukan puasa Asyura dan memberikan uang belanja kepada bini, nafkah kepada anak dengan melebihkan dari jatah yang biasanya. Girangin tuh anak bini, kita belanja gedein. Orang Betawi nyebut istri tuh bini, bini singkatannya bikin nikmat, kasih jatah lebih. Ini 2 amalan yang berdasarkan hadis sahih. Adapun 10 yang lain berdasarkan hadis dhaif atau riwayat yang hanya dinisbahkan kepada perbuatan ulama. Sampai dinyatakan walam yarid min hadhi ghairut tausi'ah fasaumu fahfazhu takun muttabi'ah. Enggak datang dalam keterangan sahih dari 12 amalan itu melainkan 2 perkara. Yang pertama adalah tausi'ah, memberikan uang belanja lebih kepada bini dan anak-anak kita. Yang kedua adalah puasa. Kun muttabi'ah, jadikan dirimu mengamalkan 2 hal itu. Selain tumpukan pahala, ampunan dosa-dosa kita, dosa-dosa kita rontok selama 1 tahun, juga Allah janjikan bakal diberikan kekayaan. Peluang buat jadi orang kaya dengan memberikan uang belanja lebih kepada keluarga kita. Adapun wiridan tambahannya pada tanggal 10 Muharram, membaca 70 kali hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Mau pagi, mau sore, mau malam,
Ada 16 kemuliaan yang Allah berikan pada bulan Muharram, tidak Allah berikan pada bulan lain. Yang pertama, khuliqa fihi Adam dakhilal jannah. Allah ciptakan Nabi Adam waktu beliau berada di dalam sorga. Yang kedua, watiba alaihi fihi. Allah terima taubat Nabi Adam pada tanggal 10 Muharram. Bukan Allah terima taubat lantaran Nabi Adam salah. Nabi nggak pernah ngerjain maksiat. Tapi dalam skenario Allah, Nabi Adam merupakan aktor yang terbaik. Kalau kita taubat dari kesalahan dan dosa. Adapun Nabi taubatnya bukan dari kesalahan dan dosa mereka. Yang ketiga, wastawat safinatun Nuh fil judi. Mendaratnya bahtera kapal Nabi Nuh di Bukit Judi. Bukit Judi bukit yang paling rendah. Kalau mau ngamalin ilmu sukses hidup, banyak tawadu. Seperti Bukit Judi yang Allah pilih, berlabuhnya, mendaratnya kapal Nabi Nuh. Yang keempat, wa fuliqal bahru li Musa. Allah belah lautan yang disebut Laut Merah buat Nabi Musa alaihissalam. Yang kelima, wa ugriqa fil bahri Fir'aun. Allah tenggelamin makhluk yang namanya Fir'aun. Dia ngaku Tuhan, bukan mati dalam kerajaannya, tapi Allah benamkan di lumpur Laut Merah. Yang keenam, wa ukhrija Yunusu min batnil hut. Keluarnya Nabi Allah Yunus dari perut ikan. Yang ketujuh, wa ukhrija Yusuf minal jubbi. Dan Allah keluarkan Nabi Allah Yusuf dari sumur. Saudaranya pada hasud Nabi Yusuf. Nabi Yusuf diceburin di sumur. Allah keluarin pada tanggal 10 Muharram. Yang kedelapan, watiba ala qaumi Yunus. Allah terima taubat kaumnya Nabi Yunus. Kaum apa ngusir nabinya, kesalahan mereka Allah terima taubatnya pada tanggal 10 Muharram. Yang kesembilan, wa wulida Ibrahimu alaihi salam. Hari di mana Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dilahirkan. Yang ke-10, wa naja Ibrahimu minan nari fihi. Hari di mana Allah selamatkan Nabi Allah Ibrahim dari pembakaran Raja Namrud. Tuh apinya gede buat membumbung tinggi. Dari tempat yang jauh udah bisa kelihatan kobaran apinya. Nabi Allah Ibrahim selamat. Yang ke-11, wa wulida Isa alaihi salam. Dilahirkan Nabi Allah Isa alaihi salam. Ke-12, wa rufi'a Isa alaihi salam ila sama. Diangkatnya Nabi Allah Isa ke langit pada tanggal 10 Muharram. Ke-13, waraddi basari Yaqub alaihi salam. Dikembalikannya penglihatan Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Begitu kehilangan anak yang paling dicintai, beliau seadanya ari nangis sehingga mata beliau rapat pada bengul, bukan buta. Saking banyak sedih, matanya bengul. Allah sembuhkan beliau, matanya jadi normal pada tanggal 10 Muharram. Ke-14, wa kashfi durri Ayyub. Penyakit yang bertahun-tahun mengganggu Nabi Allah Ayyub, Allah sembuhin pada tanggal 10 Muharram. Yang ke-15, wa ghufira li nabiyillahi Dawud alaihi salam fihi. Allah terima taubatnya Nabi Allah Daud. Allah tegur Nabi Daud, bukan perkara dosa, bukan perkara maksiat. Lagi-lagi perlu digarisbawahi, ketika ada di kitab penjelasan ulama mengenai taubatnya seorang nabi, bukan mereka taubat dari kesalahan dan dosa. Kayak kita taubat dari dosa dan kesalahan. Kalau nabi maksum, dijaga dari maksiat.
Mereka taubat bukan dari dosa. Ada satu ungkapan, hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Sesuatu yang dipandang hal yang boleh bagi kalangan abrar, orang biasa boleh-boleh aja. Tapi mereka sebagai nabi memandang hal itu hal yang kagak pantas. Padahal bukan dosa, tapi sama mereka nggak pantas. Itulah yang mereka taubatin. Jadi sekali lagi bukan para nabi taubat dari kesalahan dan maksiat, tetapi taubat kepada perkara-perkara yang dalam derajat ketinggian mereka nggak pantas. Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Hal yang biasa-biasa saja di kalangan menurut orang abrar sayyiatul muqarrabin, tetapi itu merupakan kesalahan. Di zaman Nabi Daud, ngambil bini orang itu masih boleh syariatnya, nggak salah. Tapi Nabi Daud sadar, ane punya bini 99, bini panglima ane 1, ane pengen. Itu yang Nabi Daud berasa sadar sendiri, dan itu sebenarnya bukan kesalahan. Sayyiatul muqarrabin boleh sama orang awam, tapi sama orang khusus itu nggak boleh dilakukan. Yang ke-16, bulan ini menjadi bulan persiapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau untuk melakukan hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Persiapannya udah ada dari bulan Muharram, walaupun Rasulullah beserta para sahabat sampai di Madinah pada bulan Rabiul Awal, bulan Muharram, satu-satunya bulan yang di awalnya dibubuhi oleh alif lam. Bulan lain nggak ada. Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, semua nggak ada alif lamnya di depannya, kecuali Muharram. Kita tulis Muharram, ada embel-embel di depannya Al-Muharram. Itu nggak terjadi pada bulan lain. Mudah-mudahan keberkahan yang sangat zahir dengan memperbanyak amalan-amalan yang disebutkan oleh para ulama benar-benar membawa kebaikan, keberkahan bagi kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Utamanya dalam urusan ekonomi. Banyak orang menjadi korban PHK, banyak orang kekurangan duit. Dan walaupun hantaman bertubi-tubi dalam kehidupan kita, ketika kita berpegang teguh kepada ajaran agama, ikhtiar kita lakukan, serahin semuanya kepada Allah, maka jalan keluar yang enggak pernah kita sangka-sangka bakal datang dalam hidup kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah bakal datengin jalan keluar, solusi yang terbaik dari problematika yang mereka hadapi. Sayyidina Ali dalam bait qasidah populernya mengatakan, wa kam lillahi min lutfin khafiyyin yadiku khafahu an fahmi zakiyyi. Berapa banyak kelembutan Allah bagi makhluknya di alam ini. Semuanya itu banyak yang tersembunyi. Yadiku khafahu an fahmi zakiyyi. Tidak ada yang dapat menangkap sinyalemennya, bahkan orang-orang yang memiliki kecerdasan tinggi. Wa kam yusrin ata min ghairi usrin ta'tikal masarratu fil ashiyyi. Berapa banyak kemudahan yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang saleh setelah mereka dihimpit kesulitan, tapi datang kemudahan, kegirangan di waktu petang harinya. Dari malam sampai pagi dirundung susah, belum nyampe sore udah Allah berikan solusi yang terbaik. Jangan sampai terlewatkan
kita amalkan 12 amalan tersebut, utamanya 2 amalan yang memang disebut dalam hadis sahih, yaitu berpuasa hari Asyura dan memberikan uang belanja lebih. 12 kaifiat ini disebutkan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Ali Al-Ujhuri dan Al-Imam Al-Qutub Ma'ul Ainain bin Muhammad Fadil Shinqiti serta Syekh Hamzawi, dan dikutip ulang oleh Syekh Abdul Hamid Kudus dalam kitab Kanzun Najah wa Surur, dikutip lagi oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nihayatuz Zain, As-Sayyid Idris bin Muhammad bin Abid Al-Iraqi Al-Maghribi Al-Husaini dalam kitab Mukhtasar Irsyadul Khasi wal Am. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Saya akan sebutkan sanad 12 amalan ini dalam deskripsi video ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.